Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Allah yang telah memberikan dan menitipkan kepada kita begitu banyak nikmat. Sampai kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau seandainya manusia mau menghitung berapa banyak nikmat yang telah aku berikan dan titipkan padanya, kata Allah, la tuhsuha, maka yakin dan percaya niscaya mereka tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung berapa banyak nikmat yang telah aku berikan dan titipkan padanya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menegaskan kembali di dalam hadisnya, ni'matani maqbunun fihinna katsirun minan nas, bahwa ada dua nikmat yang begitu banyak sekali manusia lalai dan lupakan. Apa itu Bapak Ibu jamaah sekalian? Yang pertama kata Rasulullah, yakni as-sihhah, nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua nikmat kesempatan. Kenapa harus nikmat kesehatan? Ketika hari ini kita berjalan ke jalan perintis, masuk di dalam pintu 2 Unhas, di sebelah kanan kita menemui rumah sakit PCC, maju sedikit ke depan di sebelah kiri ada rumah sakit Wahidin, maju sedikit lagi ke depan di sebelah kanan ada rumah sakit Unhas. Ketika Bapak Ibu melintas sejenak di depan rumah sakit, coba Bapak Ibu berhenti sebentar, memandang ke dalam rumah sakit, seolah-olah pandangan Bapak Ibu masuk menembus dinding-dinding rumah sakit. Berapa banyak orang-orang yang di dalamnya kemudian harus menderita sakit ringan, sakit sedang, bahkan sakit berat. Bahkan ada orang yang senantiasa berjuang melawan sakaratnya. Andai mereka ditanya apa yang mereka inginkan, tentunya mereka menginginkan sehat. Seandainya harus habis harta mereka, harus mereka tinggalkan pangkat dan jabatan mereka agar mereka sehat, niscaya mereka akan melakukan semua itu. Maka Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika Allah masih menitipkan nikmat kesehatan kepada kita. Kemudian kata Rasul, nikmat yang kedua banyak sekali manusia lalai dan lupakan, kata Rasul, yakni al-fara', nikmat kesempatan. Kenapa nikmat kesempatan Bapak Ibu jamaah sekalian? Ketika hari ini kita berjalan ke Jalan Alauddin, kita belok ke kiri sedikit, di sebelah kanan ada lembaga pemasyarakatan. Berapa banyak orang-orang yang di dalamnya kemudian tidak bisa berkumpul bersama keluarganya, tidak bisa berbuka bersahur bersama keluarganya. Apa karena mereka tidak memiliki harta? Tidak Bapak Ibu jamaah sekalian, tetapi Allah telah cabut kesempatan itu sehingga mereka tidak bisa berpuasa bersama keluarga, mereka tidak bisa bertarawih bersama saudara dan keluarganya. Maka ucapkan alhamdulillah,
ketika hari ini kita masih bisa bertarawih bersama keluarga kita, kita masih bisa bersahur bersama anak dan istri kita, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada di malam ke-16 bulan suci Ramadan. Semoga malam-malam yang telah kita lewati, hari-hari yang kita lewati di bulan suci Ramadan ini, Allah menerima segala amalan-amalan yang kita perbuat, dan semoga Allah melipat gandakan dan kemudian mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil salah seorang sahabatnya, di dalam riwayat disebutkan yakni Umar bin Khattab. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah pesan dari langit. Riwayat ini disebutkan di dalam hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya Umar, kelak akan datang seorang pemuda dari Yaman, ada bekas tanda di telapak tangannya, namanya Uwais al-Qarni. Ketika engkau bertemu dan berjumpa dengannya, wahai Umar, pesanku, minta doa dan istighfar kepadanya, karena sungguh doanya begitu makbul, dan pemuda ini senantiasa disebutkan namanya oleh para penghuni langit." Umar pun tidak bertanya kepada Rasulullah. Dia bukan merupakan sahabat Rasulullah, tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah, tapi para penghuni langit memberitakan kepada Rasulullah bahwa pemuda ini doanya begitu makbul. Siapa Uwais al-Qarni? Ternyata Uwais al-Qarni merupakan seorang pemuda biasa yang tinggal di pinggiran kota Yaman. Uwais al-Qarni hidup bersama seorang ibu yang mana ibunya ini lumpuh, tidak bisa melakukan apapun tanpa Uwais al-Qarni. Sehingga keseharian seorang Uwais al-Qarni yakni melayani ibunya dengan sepenuh hatinya. Setiap hari ia mandikan ibunya, ia beri makan, ia beri minum, ia sisir rambutnya, ia pijat badannya. Namun suatu ketika Uwais al-Qarni melakukan kesehariannya ini, aktivitas kesehariannya merawat ibunya, ketika itu Uwais al-Qarni tertidur, kemudian sambil bercerita di pangkuan ibunya, lalu kemudian tiba-tiba keluar sebuah ucapan dari ibunya. "Wahai anakku Uwais, engkau tahu kan hari ibu ini usianya sudah semakin tua. Namun ada satu harapan dan keinginan ibu. Apakah engkau bisa mengabulkannya?" Lalu kemudian Uwais berkata, "Apakah itu wahai ibu?" Lalu kemudian ibunya menjawab, "Uwais, dari dulu ibu ingin sekali berangkat ke Mekah, ingin sekali untuk kemudian menjalankan ibadah haji. Bisakah engkau penuhi keinginan ibu yang terakhir?" Lalu kemudian Uwais al-Qarni, seorang anak yang begitu tinggi bakti dan tidak ingin kemudian untuk mengecewakan orang tuanya, lalu kemudian Uwais al-Qarni menjawab, "Ibu, insya Allah di musim haji tahun depan kita akan berangkat bersama." Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Uwais? Uwais membeli seekor anak domba, lalu kemudian anak domba ini dibawa naik ke gunung, turun gunung, ia pelihara setiap harinya. Begitu kemudian yang dilakukan setiap harinya, sehingga seekor anak domba yang tadinya kecil menjadi besar, sehingga badan Uwais al-Qarni pun menjadi kekar. Ketika semakin dekat musim haji, lalu kemudian Uwais al-Qarni menghampiri ibunya, lalu kemudian bertanya, "Wahai ibu, persiapkan dirimu karena hari ini kita akan melakukan perjalanan yang panjang. Kita akan berangkat dari Yaman menuju ke Mekah untuk kemudian melaksanakan ibadah haji." Maka kemudian ibunya meneteskan air matanya karena begitu sedih dan begitu bahagia mendengar apa yang kemudian dilantunkan oleh seorang Uwais al-Qarni.
Lalu kemudian ibunya bertanya, wahai anakku Uwais, apakah engkau memiliki seekor unta untuk kita gendarai? Apakah engkau memiliki seekor kuda untuk kita pakai menuju ke Mekah? Apakah engkau memiliki seekor keledai untuk kita gunakan di perjalanan? Tapi kata Uwais, tidak wahai ibu, saya tidak memiliki apapun. Kita akan berangkat dari Mekah menuju ke Yaman. Saya akan menggendongmu di belakangku. Lalu kemudian dilakukanlah perjalanan yang begitu panjang dan begitu melelahkannya. Namun Uwais Al-Qarni di perjalanan tidak pernah sedikit pun luput untuk kemudian memperhatikan ibunya. Ketika ibunya lapar, ia beri makan. Ketika ibunya minta minum, ia beri minum. Ketika kemudian ibunya lelah di perjalanan, ia memberikan istirahat, lalu kemudian sambil memijat tubuh ibunya. Lalu kemudian ketika perjalanan yang begitu panjang dilalui, akhirnya mereka telah sampai di depan pintu gerbang Mekah. Lalu kemudian ibunya kembali meneteskan air mata sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, saya telah memenuhi panggilanmu. Hari ini saya menyaksikan Ka'bah, berangkat bersama anakku ya Allah. Lalu kemudian seorang ibu dan seorang anak kemudian melakukan rukun-rukun haji. Mereka bersa'i, tawaf dan lain sebagainya. Namun ketika tawaf, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada satu kejadian yang begitu luar biasa. Ketika Uwais bersama ibunya mengelilingi Ka'bah, Uwais kemudian di setiap pengelilingan Ka'bah ia senantiasa berdoa, ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Ya Allah, ampuni ibuku, ampuni segala dosa kedua orang tuaku. Lalu kemudian ketika akan habis putaran yang terakhir, ibunya memberhentikan Uwais, lalu kemudian berkata, ya anakku Uwais, demi Allah, apakah doamu hanya untuk kemudian Allah memberi ampun kepadaku? Tidakkah engkau ingin berdoa untuk agar Allah mengampuni dirimu? Lalu kemudian Uwais berkata, wahai ibu, sungguh hanya dengan pengampunan darimu dan ridho darimu, maka kemudian Allah akan meridhoi segala kehidupanku. Maka kemudian pantaslah jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Bahkan kata Imam Syafi'i, cukup hanya satu doa ibumu, itu yang bisa mengantarkan keberkahan hidupmu di dunia hingga di akhirat kelak. Allahu Akbar. Maka kemudian, tidakkah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi, kuperintahkan kepada seluruh manusia agar kemudian mereka berbakti kepada ibu bapaknya. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Tidakkah engkau tahu bagaimana kemudian perjuangan seorang ibu yang kemudian mengandungmu? Semakin lama engkau di dalam kandungan, maka kemudian kandungan itu semakin berat, semakin lelah ibumu kemudian untuk mengandungmu. Tapi mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun. Tidakkah bagaimana kita tahu perjuangan seorang ibu? Bahkan Al-Quran melanjutkan, wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Engkau tidak hanya dikandung 9 bulan 10 hari dalam kandungan, bahkan setelah engkau dikeluarkan, engkau dilahirkan, engkau kemudian disusui kurang lebih 2 tahun lamanya. Bagaimana kemudian perjuangan seorang ibu yang telah melahirkan kita, harus rela perutnya terkoyak, darahnya tertumpah dari melahirkan kita. Bagaimana kemudian perjuangan seorang ibu yang harus menahan sakit, menangis demi hanya untuk melahirkan kita anaknya. Bapak Ibu jamaah sekalian, berapa tahun lama kemudian seorang ibu sering berbohong kepada kita, katanya mereka tidak lapar, hanya agar kita makan makanan yang kita sukai. Bapak Ibu jamaah sekalian, berapa sering orang tua kita tidak tidur di malam hari demi menjaga kita agar tetap tertidur. Bagaimana kemudian perjuangan seorang ayah yang harus mencari nafkah, pergi pagi pulang malam. Kadang kita masih tidur ketika ayah kita pergi untuk kemudian mencari nafkah. Ketika mereka pulang, kemudian kita sudah tertidur kembali. Kadang ayah kita ketika
Di siang hari harus kepanasan, hujan kedinginan. Begitu besar perjuangan seorang orang tua bagi anaknya. Maka kemudian kata Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Aku perintahkan kepada kalian untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tuamu yang begitu besar pengorbanannya terhadapmu. Ketika akan tiba hari raya Idul Fitri, kadang ibu bapak kita ketika kita masih kecil masih terngiang-ngiang di pikiran kita. Mereka dengan begitu santunnya, dengan begitu lembutnya membawa kita berpindah dari toko satu ke toko yang lain, agar kita bisa berlebaran dengan baju yang baru meskipun mereka tidak menggunakan baju baru. Coba kita ingat kembali Bapak Ibu jemaah sekalian, mereka dengan begitu sabarnya melayani kita. Apakah hari ini ketika ibu kita sudah tua, kita masih melayani ibu kita? Pernahkah kita memberikan apapun yang kemudian ibu kita perintahkan, orang tua kita perintahkan? Namun demi Allah Bapak Ibu jemaah sekalian, hari ini kita kemudian merenung kembali dan menyesal. Ternyata yang menyedihkan itu bukan berlebaran tanpa baju baru, tapi yang paling menyedihkan itu ketika kita berlebaran tanpa kedua orang tua. Maka kemudian kata Al-Quran, di dalam Al-Quran disebutkan, wahfid lahu ma janahaz zulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Sehebat apapun engkau hari ini, tinggi pangkat jabatanmu, apapun yang engkau peroleh hari ini, hartamu banyak, kata Al-Quran, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu, kata Al-Quran, wahfid lahu ma janahaz zulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Meskipun ayah ibu bapak kita tinggal di sudut kampung sana, mereka tidak bisa baca tulis, mereka tidak pernah sekolah, mereka hanya seorang petani, tapi mereka masih bisa kemudian membesarkan kita, memberikan kepada kita pendidikan yang terbaik. Maka kemudian kata Al-Quran, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Jangan kemudian engkau menyombongkan dirimu, memamerkan hartamu di hadapan orang tuamu. Demi Allah Bapak Ibu jemaah sekalian, orang tua kita tidak pernah minta harta kita. Yang mereka inginkan itu perhatian dari kita, kasih sayang dari kita. Kadang mereka tidak menelpon kita, tidak memberi kabar kepada kita, bukan karena mereka tidak mau Bapak Ibu jemaah sekalian, tetapi karena mereka takut ketika mereka menelpon, mereka mengganggu kesenangan kita bersama dengan keluarga dan anak-anak kita. Maka demi Allah Bapak Ibu jemaah sekalian, jangan pernah siksa orang tua dengan kerinduan. Jangan pernah menyiksa orang tua dengan kerinduan. Ketika hari ini orang tua menelpon untuk kemudian meminta kita untuk kembali menjenguk mereka, maka pulang Bapak Ibu jemaah sekalian. Tinggalkan harta, tinggalkan pangkat jabatan. Harta bisa kita cari, jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan untuk kemudian membahagiakan kedua orang tua demi Allah hanya sekali dalam seumur hidup. Jangan sampai kita menyesal. Saya ingin menutup satu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbarnya, lalu kemudian ia melangkahkan kakinya. Di setiap langkah kakinya Rasulullah SAW lalu kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya ketika engkau akan berkhutbah engkau mengucapkan amin, amin, amin. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, tidakkah engkau tahu bahwa tadi itu malaikat Jibril datang kepadaku? Lalu kemudian ia berdoa kepada Allah, dan salah satu doa malaikat Jibril yakni, celakalah orang-orang yang kemudian mendapati kedua orang tuanya dalam lanjut usia, tetapi itu tidak menyebabkannya untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demi Allah jemaah sekalian, pengabdian seorang anak itu bukan sampai kedua orang tuanya wafat, tetapi sampai ia wafat. Maka ketika orang tua wafat, yang terbaik kata Rasulullah yakni banyak-banyak mendoakan mereka, kemudian banyak-banyak bersedekah atas nama mereka, lalu kemudian yang terakhir senantiasa mengunjungi karib kerabatnya. Sekira inilah yang sempat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat kebaikan kedua orang tua kita.
sehingga kelak Allah akan memudahkan perjalanan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.